Ya, beberapa hari menjelang pemilu presiden 9 Juli nanti, dari sejumlah survei angka undecided voter atau calon pemilih yang masih belum menentukan pilihan rata-rata sekitar belasan persen. Apa yang jadi penyebab sebenarnya sehingga mereka masih belum menentukan pilihan? Mengapa tidak Prabowo? Mengapa tidak Jokowi? Kami akan mengulasnya kali ini dengan Egy Sujana, Timnas Pemenangan Prabowo Hatta. Selamat malam, Pak Egy. Kemudian ada Adian Apitupulu, Timnas Pemenangan Jokowi JK. Selamat malam, Bang Adian. Malam. Dan analis politik Boni Hargen. Selamat malam, Bang Boni. Baik, pertanyaan yang mendasar begitu, yang umum dari benak seorang yang masih belum menentukan pilihan, Bang Egy, adalah mengapa tidak Prabowo, mengapa tidak Jokowi? Yang ingin kami tanyakan ke Anda kemudian, mengapa harus Prabowo, mengapa tidak Jokowi? Ya, kita Prabowo menyapa dulu ya. Kita ada program. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah. Irhamna. Dan kita lihat kepada semua pemirsa sebagai kaum muslimin, tentunya lagi bulan puasa ya. Kita ucapkan dulu selamat berpuasa dan berbuka tadi. Baik. Mungkin bisa langsung ya, karena waktu itu. Dalam konteks ini saya tawarkan gagasan dulu, ide metodologinya ya. Ya. Dalam memilih orang itu, mengapa Jokowi, nanti mengapa Prabowo, itu yang dipilih karena keunggulannya. Nggak ada kita mau milih orang karena kelemahannya. Yang bisa digarisbawahi apa misalnya? Oleh karena itu, ini hasil penelitian. Seingat saya 2 minggu lalu saya diundang di Indo Barometer. Ya. Mas Kodradi undang, jadi dalam penjelasannya itu, keunggulan Jokowi ada pada kesederhanaannya, merakyat, jujur. Ya. Sebelah sini, Prabowo keunggulannya tegas, visi misinya bagus, dan punya jiwa pemimpin. Nah, itu. Jadi kalau kita mau diskusi yang objektif, maka kita berangkat dari kebagusan-kebagusan atau keunggulan-keunggulan masing-masing. Nah, jadi dalam konteks itu, dalam konteks kebagusan tadi atau keunggulan tadi, jelas pada visi misi yang bagus sudah diungkap. Artinya orang banyak memilih karena visi misinya bagus. Ini saya ada 100% bagus begitu ya. Terus tegas, kemudian terus dia punya kemampuan jiwa pemimpin. Jadi persoalannya sekarang kita bandingkan, apakah orang cari pemimpin yang sederhana? Kalau yang sederhana, yang jauh lebih sederhana dari Jokowi banyak, ya kan? Kalau jujur, yang sinetron tukang bubur itu pergi haji juga paling jujur. Itu jawabannya. Tapi kalau soal pemimpinan, tegas, visi misinya bagus, dan ya, dia punya jiwa pemimpin. Baik, saya pertanyaan sama ke Bung Adian, cuman dibaliknya adalah mengapa tidak Prabowo, mengapa harus Jokowi? Ya, pertama rekam jejaknya bagus ya. Tidak punya rekam jejak yang buruk secara hukum, korupsi dan sebagainya. Ada beberapa yang disampaikan Bung Egy, tapi kan belum terbukti dalam proses pengadilan, bahkan sudah dinyatakan Kejaksaan Agung tidak terbukti sebenarnya. Begitu juga KPK. Kedua, kepemimpinan dia sudah teruji. Kan berbeda memimpin sebuah institusi militer dan memimpin sebuah institusi sipil. Nah, dalam memimpin institusi sipil, Jokowi sudah teruji sangat bagus. Kalau tidak, rakyat Solo tidak akan memilihnya kedua kalinya dengan tingkat kepesertaan pemilihan 91%. Artinya bahwa itu bukan cuma penelitian, itu sudah pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, di sisi yang lain, agamanya juga ternyata bagus. Dia sudah diakui oleh Din Samsudin, diakui oleh banyak pihak yang lain bahwa dia Muslim yang baik, Muslim yang taat dan sebagainya. Keempat, sebagai seorang kepala keluarga, dia mampu membina keluarganya dengan baik. Istrinya baik, anaknya baik, dan sebagainya. Artinya bahwa dari segala sisi, saya lihat bahwa Jokowi ini pemimpin yang tidak bisa kita tolak. Argumen yang disampaikan Bung Egy tadi berarti terbantahkan soal kepemimpinan. Ya, tidak hanya soal sederhana, tapi kepemimpinan faktornya ada tadi. Ya, tapi dalam konteks logika untuk mencari pemimpin, kita kan lagi cari pemimpin. Mengapa saya Prabowo? Jiwa kepemimpinannya itu ada. Pemimpin itu apa sih? Kemampuan orang merubah dari keadaan tidak baik jadi baik. Nah, itu salah satu kekuatannya. Tidak dalam konteks sipil militer, tapi soal memimpin. Jadi institusi yang dipimpin bisa berhasil. Kalau konteks Partai Gerindra, dulu tahun 2009 cuma 4%, sekarang hampir 12%. Itu juga satu kepemimpinan yang luar biasa, meningkatnya 300%. Ketimbang PDIP, tanpa Jokowi pun juga dapatnya cuma 18. Kalau yang kan nggak ada Jokowi efek juga nggak ada di situ. Dalam konteks kan banyak persentase. Contoh ya, banyak contoh. Terus kalau soal
sebentar. Pertama soal institusi militer dan sipil. Kedua misalnya salah satu organisasi terkecil adalah keluarga. Kalau di militer dia membina sukses keluarga dan baik. Sukses bisa Sukses sampai dia. pasukan elit nomor 4 di dunia misalnya. diberhentikan juga. Kemudian dalam konteks yang sipil, partai politik dia pimpin sukses paling Ya, tidak walaupun juara tidak 3. pernah kongres kan gitu. Ya, itu Ya, soal bukan, teknis, bukan. soal lain nggak ada Bahwa urusannya dia dengan itu. memimpin sebuah yang institusi penting sipil hasil yang dari demokratis. konteks kepemimpinan itu berhasil. Kalau dia memimpin Ingat institusi loh, sipil yang pemimpin demokratis, itu harusnya ada proses berhasil kongres, merubah keadaan. bagaimana mengambil keputusan Gitu secara loh. demokratis. Berhasil merubah keadaan, Nah, bukan tanpa kongres, dengan tanpa pengambilan lain-lain. keputusan demokratis, dia tidak bisa dikatakan saya menjadi berangkat Kalau dari soal sipil. tadi rekam jejak ya, Oke. kita bisa lihat, wah udah ditayangkan, terutama di TV kan, kalau Metro TV nggak pernah mau tayangkan soalnya. Ya itu jelas-jelas sekali bahwa Rekam jejak siapa nih? Jokowi, Oke. misalnya soal mobil SMK, tolong tunjukkan sama saya siapa pembuat mobil SMK. Nggak ada, mana anak SMK bisa bikin mobil ITB. Loh, kok meremehkan Bukan, kemampuan? soalnya soal Enggak, rekam ini- jejak. enggak, ini Kalau meremehkan rekam jejak kemampuan, harus Tete. jelas. Oke. Nggak pernah Baik. ada. Baik. Itu. Itu kita kan tadi berangkat dari pernyataan Bung Egy bahwa mana yang bagus. Ketika disebutkan kepemimpinan lebih pada Prabowo, sementara dijawab oleh Bung Adian bahwa kepemimpinan sudah terbukti di Solo dan di Jakarta Justru begitu. saya mau tajamkan, Ya. tidak terbukti kesuksesannya. Tidak banyak. terbukti kesuksesannya. Iya, Baik. sekdanya Baik. kemarin baru ngomong Oke. bahwa banyak Saya ke Bung Boni sekarang. korupsinya. Saya kira kalau pertanyaannya soal kenapa undecided voters Iya. itu sampai sekarang belum memilih entah Prabowo atau Jokowi, saya kira ada dua pertimbangan. Oke, yang pertama. Sekali lagi ada dua, satu pertimbangan rasional, yang kedua pertimbangan moral. Dan ini yang penting sekali, bahwa seseorang memilih bukan hanya karena pengetahuan rasionalnya, tetapi juga ada pertimbangan moral. Yang menariknya dalam situasi pemilihan presiden yang terbatas, cuman Prabowo atau Jokowi ini, banyak orang mendiamkan pilihannya. Karena begitu banyak rakyat memilih dengan hati. Saya punya hipotesis, dari berbagai perjumpaan saya dengan rakyat middle low, ya, masyarakat menengah ke bawah, itu justru yang diem dan tidak mau bicara itu, setelah Anda kenal, terungkap bahwa mereka itu mencintai Jokowi luar biasa. Nah, sehingga kalau ada penelitian khusus soal Itu soal emosi ya? Iya, itu Pemilihan soal berdasarkan makanya saya emosional. bilang Oke. ini survei ini kan pendekatan rasional. Nah, sementara yang undecided ini memakai pertimbangan moral, batin untuk Iya. menentukan pilihan. Otomatis dia tidak akan jawab. Nah, itu. Lalu kemudian kalau kita masuk ke hal lain, tadi dua pertimbangan pemilihan soal aspek rasional itu. Iya. Ini soal rekam jejak. Siapa mereka, kapabilitasnya bagaimana. Saya sering mengatakan, dan Anda juga bisa baca di Kompas hari ini, analisa saya selalu mengatakan bahwa ini pertarungan serius, ini titik balik yang penting buat sejarah Indonesia, bukan karena Prabowo atau Jokowinya saja, Ya, tetapi karena dua orang ini adalah Oke. simbol dari dua masa sejarah yang Baik. yang besar. Baik. Yang satu adalah representasi masa lalu, simbol kebangkitan kembali Orde Baru yang sudah kita tinggalkan di tahun 98 dengan Sampai di sana kita garis bawahi simbol kebangkitan masa lalu dan kemudian satu lagi masa Satu depan. lagi adalah simbol nanti kekuatan ditanggapi Bang ke Egy. depan, gitu loh. Oke, Kalau ini baik, bukan Bang. pengamat ini, Bang. Baik, Bang Egy. Kita Ini nanti udah pendukung Jokowi. baik, kita Bukan lanjutkan pengamat. nanti Itu setelah yang jeda. objektif dong. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.